Rifan Nurmulki dan Wolfdogs Nagoya hadapi ujian berat di semifinal Liga Voli Jepang melawan Suntory Sunbirds. Pevoli nasional Rifan Nurmulki akan menghadapi tantangan besar bersama Wolfdogs Nagoya dalam laga semifinal Liga Voli Jepang V-League melawan Suntory Sunbirds yang akan digelar pada 25-27 April 2025. Pertandingan seru ini akan berlangsung di Suntory Training Center, markas Sunbirds, dengan semua pertandingan dimulai pukul 16.05 waktu Indonesia Barat. Perjalanan spektakuler menuju semifinal. Wolfdogs Nagoya berhasil melaju ke semifinal setelah mencatatkan 2 kemenangan telak atas JT Thunders di babak perempat final. Pada leg pertama yang digelar di Entrio Toyoda Gosei Memorial Gymnasium, 18 April 2025, tim asuhan Stelian Mokulescu ini menang 3-1 dengan skor 25-17, 31-29, 21-25, dan 25-16. Keesokan harinya pada 19 April lalu, mereka kembali unggul dengan skor lebih meyakinkan 3-0. Rifan sebagai bintang kunci. Prestasi gemilang Rifan menjadi faktor penting kesuksesan Wolfdogs Nagoya. Pada leg pertama, pevoli berusia 26 tahun ini dinobatkan sebagai Most Valuable Player (MVP) berkat performa luar biasa sebagai middle blocker dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 70% dengan 7 poin dari 10 percobaan. Di leg kedua, Rifan kembali bersinar dengan mencatatkan 3 service ace dan 2 monster block. Tantangan berat melawan Sunbirds. Suntory Sunbirds bukan lawan sembarangan. Sebagai juara bertahan, tim ini memiliki rekor pertemuan yang seimbang dengan Wolfdogs Nagoya selama musim reguler. Beberapa faktor yang akan menentukan pertandingan. 1. Kekuatan serangan Sunbirds yang didominasi pemain asing. 2. Sistem pertahanan Wolfdogs yang harus diperkuat. 3. Peran krusial Rifan sebagai pengatur serangan. Mimpi Korea yang tertunda. Di tengah persiapan semifinal, terungkap kabar bahwa Rifan sempat mendaftar sebagai pemain asing Asia untuk Liga Voli Korea musim depan bersama 9 pevoli putra Indonesia lainnya. Namun sayang, tidak satupun dari mereka yang berhasil mengikuti jejak Megawati Hangestri yang pernah membela Red Sparks selama 2 musim. Perbandingan dengan Megawati. Keputusan Megawati untuk menolak perpanjangan kontrak dengan Red Sparks dan memilih pulang ke Indonesia menjadi pembanding menarik. Sementara Rifan tetap fokus membangun karir di Jepang dengan pencapaian menjadi pemain inti Wolfdogs Nagoya, membawa tim ke babak semifinal, berpeluang tampil di final jika lolos melawan Sunbirds analisis pertandingan mendatang. Pakar voli Jepang, Hiroshi Yoshida, memprediksi semifinal ini akan berlangsung alot. Wolfdogs memiliki keunggulan di sektor serangan cepat dengan Rifan sebagai pengatur permainan. Namun Sunbirds unggul dalam pertahanan dan pengalaman di big match. Ujarnya, dukungan untuk Rifan. Fans voli Indonesia di Jepang sudah mempersiapkan aksi dukungan khusus. Kami akan datang dengan bendera merah putih besar. Rifan adalah kebanggaan kita di Jepang, kata Ketua PPI Jepang untuk bidang olahraga. Pentingnya laga ini untuk karir Rifan Nurmulki. Semifinal ini menjadi momen penting bagi Rifan untuk 1. Membuktikan konsistensi performa. 2. Meningkatkan nilai pasar di Asia. 3. Membuka peluang ke liga-liga top Eropa. Berikut jadwal lengkap semifinal Wolfdogs Nagoya di SV League. Tanggal 25 April, pertandingan 1 pukul 16.05 waktu Indonesia Barat. Tanggal 26 April, pertandingan 2 pukul 16.05 waktu Indonesia Barat. Tanggal 27 April, pertandingan 3 pukul jika diperlukan 16.05 waktu Indonesia Barat. Prediksi skor.
berdasarkan statistik terakhir. Wolf Dogs menang 2-1, 60% kemungkinan. Sunbirds menang 2-1, 40% kemungkinan. Dengan segala persiapan yang telah dilakukan, Rivan dan Wolf Dogs Nagoya bertekad menciptakan kejutan di semifinal ini. Pertandingan ini tidak hanya penting untuk tim, tapi juga untuk membuktikan kualitas voli Indonesia di kancah internasional. Lalu, bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar, ya. Masa depan Megawati Hangestri usai kontrak di Petrokimia Gresik, ogah kembali ke Red Sparks, Liga Voli Amerika Serikat, jadi opsi. Kabar mengejutkan datang dari bintang voli nasional Megawati Hangestri Pertiwi. Meski kontraknya bersama Petrokimia Gresik akan segera berakhir pada akhir Proliga 2025. Mega dikabarkan tidak berniat kembali ke Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, klub Korea Selatan yang pernah dibelanya selama 2 musim. Pengumuman resmi di hadapan Bupati Jember. Dalam sebuah pertemuan dengan Bupati Jember, Muhammad Fawaid, Megawati membocorkan rencana masa depannya setelah Proliga 2025 berakhir pada Mei mendatang. Pertemuan ini menjadi momen penting yang mengungkap arah karir selanjutnya dari pemain berjuluk Megatron ini. Petrokimia Gresik sendiri berhasil mengamankan tanda tangan Megawati setelah ia memutuskan untuk mengakhiri kontraknya dengan Red Sparks pada April 2025. Kepulangannya ke Indonesia sempat memicu spekulasi tentang apakah ia akan kembali ke Korea atau mencoba liga lain di luar negeri. Debut di Proliga dan penolakan tawaran dari luar negeri. Dalam wawancara eksklusif dengan program Apa Kabar Indonesia Siang TV One pada 17 April, lalu Megawati mengonfirmasi bahwa ia akan segera melakukan debut bersama Petrokimia Gresik. Aku akan bergabung di Proliga di klub Petrokimia Gresik, mungkin minggu depan aku akan bermain bersama mereka, ujar Mega, seperti dikutip dari YouTube TV On News. Keputusan ini sekaligus mematahkan rumor yang menyebutkan bahwa ia akan pindah ke liga lain seperti Turki atau Jepang. Sebelumnya, agen Megawati di Korea Selatan, Kim Seong-hun, mengungkapkan bahwa beberapa klub dari kedua negara tersebut telah menyatakan minat. Namun, Mega memilih pulang ke Indonesia terlebih dahulu dan mencoba peruntungan di Proliga 2025. Mengapa Megawati ogah kembali ke Red Sparks? Sebelum meninggalkan Korea, Megawati sempat berpesan kepada pelatih Ko Hye-jin bahwa ia terbuka untuk kembali ke Red Sparks suatu hari nanti. Saya selalu bisa kembali ke Korea untuk bermain sebagai pemain, ujarnya seperti dikutip dari SBS News. Namun, setelah tiba di Indonesia, tampaknya prioritasnya berubah. Salah satu faktor yang memengaruhi keputusannya adalah tawaran dari sahabatnya, Giovanna Milana, yang mengajaknya bermain di Liga Voli Amerika Serikat, PVL. Tawaran menarik dari Amerika Serikat. Giovanna Milana yang pernah menjadi rekan setim Megawati di Red Sparks, disebut-sebut telah menawarinya kesempatan untuk berkarir di AS. Kabar ini terungkap saat Mega diundang ke Balai Kota Jember oleh Bupati Fawaid. Gia nawarin juga diajak main di Liga Amerika kalau aku mau, tegas Megawati seperti dilansir dari YouTube Tribun News. Gia dan keluarganya memang dikenal sangat mendukung Mega, bahkan sering memberikan dukungan melalui media sosial saat ia masih bermain di Korea. Rencana jangka panjang, persiapan sebelum melangkah ke AS. Meski tertarik dengan tawaran tersebut, Megawati menyadari bahwa ia perlu meningkatkan kualitas permainannya sebelum benar-benar mencoba liga di Amerika. Banyak yang harus aku perbaiki untuk melangkah ke liga yang lebih baik lagi. Mungkin aku harus mencari banyak pengalaman di Asia dulu. Tapi,
Kalau rezeki sudah di depan mata, siapa tahu aku bisa nekat langsung ke sana, tuturnya. Ini menunjukkan bahwa Mega tidak terburu-buru mengambil keputusan. Ia ingin memastikan bahwa dirinya benar-benar siap secara fisik dan mental sebelum mencoba tantangan baru di kancah yang lebih kompetitif. Peluang besar di Amerika Serikat. Liga Voli Amerika Serikat, PUVL, memang belum setenar V-League Korea atau liga-liga Eropa, tetapi kompetisi ini sedang berkembang pesat. Banyak pemain internasional mulai melirik Amerika Serikat sebagai destinasi karir baru, terutama karena sistem kompetisi yang profesional dan fasilitas yang memadai. Jika Megawati benar-benar menerima tawaran ini, ia akan menjadi salah satu atlet voli Indonesia pertama yang bermain di Amerika Serikat. Langkah ini bisa membuka jalan bagi pemain-pemain tanah air lainnya untuk mengeksplorasi peluang di luar Asia. Apa artinya untuk Petrokimia Gresik? Kontrak Megawati dengan Petrokimia Gresik hanya berlangsung sampai akhir Proliga 2025. Artinya, klub harus bersiap jika Mega memutuskan untuk hengkang ke liga lain setelah musim ini berakhir. Namun, kehadirannya di Proliga 2025 tetap menjadi nilai tambah besar bagi Petrokimia Gresik. Tidak hanya meningkatkan performa tim, Mega juga bisa membantu perkembangan pemain muda di klub tersebut. Kesimpulan, masa depan cerah di tangan Megawati. Megawati Hangestri kini berada di titik penting karirnya. Setelah sukses di Korea Selatan dan kembali ke Indonesia, ia memiliki peluang untuk melanjutkan petualangannya di Amerika Serikat. Keputusannya untuk tidak kembali ke Red Sparks menunjukkan bahwa ia ingin mencoba sesuatu yang baru. Apakah Amerika akan menjadi tujuan berikutnya? Ataukah ada kejutan lain dari Megatron? Satu hal yang pasti, dimanapun ia bermain, Megawati akan tetap menjadi kebanggaan Indonesia. Bagaimana pendapatmu tentang rencana karir Megawati? Yuk, dukung terus perjuangannya di Proliga 2025 dan di pentas dunia.